Cicago dulu waktu SMP ada sedikit cerita namanya Cicago tuh cinta campur gombal. Bagaimana Pak sampai bisa ada ide untuk membuat Cicago futsal? Ini lucu nih. Terjadinya turnamen futsal. Sekolah Iliolam, Mareko Bakti, Liko Sandi. Selamat datang di Arista Podcast. Di awal podcast ini kami perlu mengucapkan terima kasih banyak untuk respon positif dari para gengs yang telah mendukung podcast ini. Sebelumnya kami meminta maaf dikarenakan kami lama untuk membuat video yang baru. Dikarenakan kami sedang mengupgrade tempat. Keberhasilan podcast ini tidak terlepas dari sponsor Gimo Gamo Express, lagi-lagi Endik dan Fan Putri Bejawa. Dan ucapan terima kasih ke Bejawa Justip atas dukungannya. Baik, jadi ada iklan dari Justip Bejawa. Jadi bagi teman-teman yang suka belanja online tapi takut pengirimannya mahal, kini hadir Bejawa Justip untuk membantu kita. Jadi untuk estimasi pengirimannya itu cepat, 3-5 hari saja. Barangnya dijamin aman dan jasanya sangat terpercaya. Jadi kenapa aman? Karena ini adalah usaha dari salah satu anak muda Bejawa sendiri yang patut kita dukung. Kita beri tepuk tangan. Jadi siapapun yang mau menitipkan barang silakan. Semuanya bisa dititip. Yang penting jangan menitip hati, apalagi hati yang pernah tersakiti. Kalau ada yang pernah tersakiti, lupakan. Oke, para penonton, jadi di sini kami kedatangan narasumber yang sangat-sangat keren. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam siapa narasumber, tentunya kita perlu mengenalkan siapa mereka. Mungkin dari Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Fian Bahwa. Dan saya Rino Nawa. Dan saya Akonem selaku host dan saudara Hendra Tambus. Jadi siapa narasumber kita ini? Mereka adalah beberapa tokoh yang mengangkat atau yang menyelenggarakan futsal Cicago Futsal Cup. Jadi untuk Cicago Futsal Cup sendiri ini yang ketiga ya Kak ya? Yang ketiga. Jadi futsal cup yang pertama dan kedua sudah dinyatakan sukses. Minta perkenalan dari Kak, kira-kira masa muda Kak dulu itu tuh seperti apa? Oke, baik. Ini sedikit cerita tentang istilahnya sejarah dari Cicago berdiri. Ya. Kalau Cicago berdiri itu dari 2007, itu terbentuk dari teman-teman, lebih terkenalnya teman-teman SMP 2. Ya. Mereka salah satunya Fian Pradambapa, Fian, Beni Molas, saudara saya Silvis Nai, dan beberapa teman yang mungkin tidak saya sebutkan saat ini. Mereka yang membentukkan Cicago itu sendiri. Kalau Cicago dulu waktu SMP ada sedikit cerita namanya Cicago tuh cinta campur gombal. cinta campur gombal. Jadi hati-hati, awas tergombal. Ya kayak lanjut kayak itu sedikit cerita bahwa waktu SMP mereka menamakan Cicago tuh karena keinginan mereka untuk menunjukkan jati diri mereka terhadap anak muda pada masa itu kan, ketika apalagi situasi Bejawa ketika membentuk sebuah geng, berarti kita sebuah nama yang akan mengangkat kita. Makanya dari situ mereka mulai bergabung membentuk Cicago. Mungkin ada tambahan dari Kak Fian mungkin mengenai terbentuknya Cicago. Mungkin ada yang Kakak Rino lupa tadi, Kak Rino bisa tambahkan sedikit. Apalagi dulu kan kalau bilang kita ada anak luar tuh, anak luar kalau kita tidak ada teman isinya anak kota tuh isinya dulu, anak kota tuh, tidak ada teman-teman begitu tuh, woi kita model kayak takut tuh kalau kita mau kemana-mana tuh bisa ada anak-anak yang mulai ganggu. Akhirnya di situ kita mulai bagaimana kita bentuk tuh, bentuk geng ya kayak geng dulu kan, mau resi kalau macam intinya kita sama-sama. Ya, maka dari situ terbentuk kami anak-anak Cicago. Tapi dulu sebenarnya Cicago tuh seperti Rino bilang ya tuh, kami buat tuh sebenarnya tuh untuk apa? Mau supaya kita bilang Anufai itu sebagai Anufai itu, soalnya Anufai itu kita itu sedikit. Karena zaman itu biasanya nona mereka suka yang bad boys. Ada masa itu.
keren. Banyak sekali story-story dari narasumber kita. Oke. Nah, ini berikutnya. Katanya sekarang Chicago itu yang tadi kita omong bahwa terbentuk dari rencana awalnya geng lah, sebuah geng. Ya. Terus katanya sekarang Chicago ini sudah berbadan hukum atau dikatakan legal. Itu benar, Kai? Benar sekali. Kalau secara hukum kami sudah di kementerian, sudah tercatat langsung di kementerian Kemenkumham. Kami komunitas Chicago Jawa. Itu kalau sekarang, kalau kita kembali sekarang, komunitas Chicago itu ada filosofi yang kita ambil dari bahasa asli kita, bahasa ibu kita, bahasa daerah Jawa. Si artinya besar, Kago artinya merangkul. Chicago artinya kita saling sekumpulan anak muda yang saling merangkul untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar anak muda itu sendiri, untuk membangun nama besar kita, lebih khusus Ngadal. Luar biasa. Jadi kalau boleh tadi menggali lebih dalam, itu pas pada saat legalitas itu tahun berapa ya? Kalau legalitas kita di tahun 2019 kita dibantu oleh Kabrian Lopo sebagai akte notaris kita, dan syukur berjalan lancar, dan sekarang komunitas Chicago sudah berbadan hukum dan sudah terdaftar di kementerian. Luar Jadi biasa. dari tahun 2007 sampai ya, 2007 terus sampai ya, 2019 baru bisa Terbentuk. ya. Perlu waktu yang panjang untuk Chicago bisa legal atau berbadan hukum. Jadi kayak kira-kira tuh ada perbedaan tidak kita dengan Chicago yang atau seperti komunitas umumnya yang belum berbadan hukum dengan kayak mereka yang sudah punya badan hukum? Kira-kira ada perbedaan yang nyata atau tidak? Kalau perbedaannya pasti ada, karena secara legal kan kita sudah di kementerian, kita istilahnya sudah terdaftar, dan secara strukturnya kita sudah ada ketuanya, secara badan pengurusnya ada. Itu kenapa kita perlu legalkan komunitas Chicago, itu salah satu faktornya itu. Kita ingin ada struktur dan kegiatan-kegiatan yang mau kita kembangkan di dalam komunitas Chicago. Nah, terus begini Kai, yang kami orang awam tahu ini kan bahwa kalau seandainya kita sudah berbadan hukum, berarti segala aktivitas kita itu terpantau atau ada batasannya. Itu kira-kira kayak mereka alami sendiri itu apakah kita jangan duduk di pinggir jalan nih, atau jangan membuat perkumpulan di saat masa pandemi seperti itu, atau masih bebas seperti biasa-biasa saja Kai? mungkin sebelum dari sebelum legal. punya badan hukum itu. Kalau itu memang harus ada batasannya yang harus kita akui dan kita harus kita jalankan ya. Karena kita sudah berbadan hukum, kita harus pintar mengatur situasi dan kondisi yang harus kita duduk, kita atur untuk waktu kegiatan yang kita jalankan dalam komunitas Chicago. Kalau macam dulu mungkin kita tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap teman-teman yang istilahnya pendiri dari Chicago itu sendiri. Dulu memang kita seringnya duduknya ya bisa tahu lah teman-teman sendiri bagaimana posisi kita duduk, pasti di deker, bahkan di depan stadion Lebih Jaga tuh itu menjadi tempat nongkrongnya anak-anak Chicago. Ditemani dengan sebotol Tetapi bersyukur dengan berbagai hukum kita juga diberi kesempatan oleh pemerintah daerah, kita diberi ruang, kita diberi kesempatan, salah satunya gedung yang kita gunakan sebagai sekret di pasar Impres Bejawa. Itu salah satu dukungan dari pemerintah untuk komunitas Chicago Bejawa. Luar biasa. Baik, kira-kira ada masukan kan untuk kami nih Aristani yang belum berbadan hukum nih? Kira-kira langkah untuk bisa berbadan hukum tuh kira-kira apa yang harus kami lakukan? Atau ada saran-saran mungkin kayak maksudnya untuk ke depan tuh apa yang kami siapkan untuk mendapatkan legalitas? Untuk mendapatkan legalitas, ya kita bisa, kalau saya mau jelaskan di sini istilahnya tidak terlalu gitu paham, tetapi terbantu dengan Android HP kita sekarang, kita bisa memantau di situ untuk melihat apa-apa yang dibutuhkan untuk kita melegalkan kita punya komunitas ini. Seperti komunitas Arista ini, jujur ketika saya diundang di sini saya rasa bangga karena ini salah satu komunitas terbaik, komunitas yang bisa mengangkat harkat martabat kita anak-anak muda, anak muda di Bejawa yang selama ini notabene selalu dikatakan
anak muda tuh hanya dengan pura-pura hancur di jalanan, tetapi dengan kehadiran Arista bisa mengangkat lagi nama baik kita anak muda di Kabupaten Ngada dan lebih khusus Bejawa. Jadi kayak kita sambil minum, kita sini ngobrol santai, kebetulan di sini ada kopi Bejawa. Campur jahe. Selamat ya. Selamat. Sponsor tuh. Belum masuk sponsor ini. Jadi pertanyaan berikutnya ini, apakah komunitas Cisago memiliki struktur atau pengurusan? Jadi mungkin bisa jelaskan mungkin di komunitas Cisago ini ada ketua, mungkin ada yang bendahara. Ada bendahara yang bisa pengen uang. Bendahara yang banyak uang. Ya baik, ini untuk kami komunitas Cisago, kami ada struktur badan pengurusnya. Kebetulan saya sebagai ketua komunitas Cisago, wakilnya saudara Ferdinono atau biasa dipanggil Genji. Ferdinono. Kalau bendaharanya ini Ninsi Sai. Perempuan ya kakak ya, itu ya. Oh. Kalau bendahara sebaiknya. Oh berarti anggota Chicago sekarang ini bukan hanya laki-laki ya? Oh benar ya. Terus kayak baru sekretarisnya kita saudara Gracian. Di dalam tuh ada beberapa bidang. Kami ada kewirausahaan, bidang kerohanian, Saya sendiri. Bidang kerohanian. Bidang kerohanian saudara Pian, minat dan bakat saudara Turislau. Apa lagi kita? Humas ini Inki kita Bawo. saudara Inki Bawo dengan Galang Undang. kewirausahaan itu saudara Dionale. Oh iya. Berarti Chicago ini memiliki struktur organisasi yang jelas dari ketua sampai bawahannya itu ada. Nah, terus bagaimana kayak proses pemilihan bahwa saya ketua itu prosesnya bagaimana? Misalnya menawarkan diri kah atau melalui voting? Voting di dalam itu. Kayak bisa cerita sedikit. Itu voting. Votingnya kayak Kalau itu kan kita harus kumpul dong. Biar bagaimanapun kita harus tetap apa? Demokrasi dong. Makanya pada waktu itu kita semua voting, ada beberapa calon tadi ya. Rino, Genji, Dion dengan Yunali. Kita voting calon. dengan Genji. Yunali. voting ini khusus untuk anggota nih. Nah, untuk anggota. Tetapi kebetulan pada saat pemilihan saudara Silvis naik, dia ada kesibukan, dan saudara Dion dia ada kesibukan, makanya pada saat pemilihan saya dan Genji. Berarti itu pemilihan itu dilakukan setiap tahun. Pergantian Kalau kami urusan. secara aturan di dalam ADART kami 3 tahun pergantian kepengurusan. Pengurusan itu dilakukan pada saat dia Iya, secara legal. Tapi sekarang sudah berapa tahun? Sudah kami ya 19. mungkin ini tahun terakhir saya sebagai ketua komunitas di sana. Mungkin ada niat mau calon lagi. Tapi sosok ketua itu memang agak susah kamu ganti loh. Sosok yang orang yang saudara yang luar biasa. Dia punya pengalaman terhadap teman-teman itu. Ada loyalitas. Loyalitas. Biasanya ketua tuh memiliki wibawa, loyalitas, biasa merangkul juga, biasanya begitu kayak benar tuh kayak so. Diaminkan saja. Terus lebih dalam lagi ke anggota kelompok, kira-kira berapa ya kayak jumlahnya? Mungkin ya estimasi saja kira-kira untuk sekarang. Kita sekarang ada 71 orang. Woi, banyak juga kayaknya. Tapi itu 71 orang itu tidak semua di dalam Jawa. Oh, ada yang sebagian di luar. ada yang di luar. Oh, ada yang di benar, Jakarta, benar. di Bali, dengan di luar nih, kita di luar Jawa seperti Sabu, Labuan Bajo, Nagikeo. Wah, Sudah banyak di 17 itu termasuk yang mereka itu. 71 orang. Tapi kebanyakan lebih banyak yang stay di Jawa. Itu kira-kira bagaimana kalau misalnya anak-anak lain mau masuk ke Sabu itu mungkin ada persyaratan gitu? Sebenarnya itu pada saat itu bukan bilang ada persyaratan ya. Sebenarnya kita kan bisa merangkul toh. Siapa saja mau masuk kami welcome. Kami selalu welcome. Gitu ya kayak. Berarti kayak mereka ini kan tidak mungkin muda terus toh. Pasti ada regenerasi. Itu prosesnya tuh menerima orang baru ataukah orang yang lama ini dipertahankan tanpa perekrutan baru misalnya begitu kayak.
Kalau perekrutan, ya kami seperti tadi saudara Fian jelaskan, kami terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung. Tanpa ada persyaratan apapun, ada niat baik untuk kita anak muda di Bejawa, untuk membangun kita punya daerah, ayo sama-sama kita bergabung di dalam komunitas ini, kita memberi warna yang baru untuk anak muda di Bejawa itu sendiri. Ya, luar biasa kalian. Berarti nanti, ya. Nanti kalau ada pergantian informasi-informasi kayak supaya nama Facebook kan bisa ubah tuh dari Edmond Arista Chicago. Terus yang kira-kira kayak untuk pendaftarannya sendiri itu saat pergantian jabatan atau pengurusan itu bebas atau kapan saja bisa menerima anggota baru kayak? Kami tidak bilang tentukan, oh tanggal ini kita ada penerimaan, tidak. Seperti yang organisasi kemahasiswaan tidak, tetapi di sini kita kan anak muda ya, siapa yang mau bergabung kita datang saja, duduk, kita ngobrol, mungkin ada satu hal yang mau kau sampaikan di situ. Tidak ada batasan umur, batasan bilang status sosialnya tidak ada sama sekali di sini. Kita sama-sama bergabung, apalagi kita anak muda punya kemauan, punya keinginan yang lebih, ayo kita sama-sama di situ saja. Berarti anak-anak muda Bajawa, perempuan, laki-laki bebas. Nanti bisa menghubungi Kakak Rino kalau mau bergabung. Yang penting kita sama-sama membangun ngada. Ya, intinya itu positif. Ya, betul. Jadi KKI mereka ini kan terbentuk dari latar belakang yang berbeda. Contohnya kayak ada pekerjaan masing-masing, ada yang sudah berkeluarga. Bagaimana kita menjaga tetap solid ini hubungannya atau dalam menjalankan roda organisasi ini biar tetap berputar itu tuh bagaimana? Karena kan pasti kan fokusnya KKI ini kan bukan hanya kepada Chicago saja, ada keluarga atau pekerjaan dengan kegiatan masing-masing. Bagaimana cara meluangkan waktu itu bisa kumpul sama-sama. Kita terkadang mungkin orang bilang alkohol itu mungkin tidak baik ya, tidak bagus. Tapi yang mempersatukan kita itu alkohol. Ingat itu, alkohol yang alkohol. Jadi buat yang tidak minum, biar jangan dulu minum. Makanya ketika kita di mana kalau ada satu teman ada acara apapun itu pasti selalu komunikasi. Kita kan ada grup ya, selalu calling. Ada kegiatan sini nih, pasti di situ baru kita dulu kumpul. Walaupun kebanyakan memang teman-teman kebanyakan itu ada yang sudah berkeluarga, sudah dengan aktivitas ada yang sudah masing-masing kerja. Tetap kita membangun komunikasi dengan teman-teman, mau dimanapun kalau ada acara atau apa tuh kita harus calling dan itu kita mulai kumpul lagi. Berarti katanya luar biasa ya kayak Chicago. Yang intinya komunikasi. Komunikasi itu pasti penting, benar. Termasuk mereka yang jauh-jauh di luar Bejawa juga kalau tanpa komunikasi saya yakin tidak berjalan, benar. Jadi mengenai Chicago ini, berbicara mengenai Chicago lah, tentu tidak terlepas dari futsal. Bagaimana lah sampai bisa ada ide untuk membuat Chicago futsal? Ini yang lucu nih. Terjadinya turnamen futsal. Pada dasarnya kami ini itu duduk sate. Seperti kita ini duduk. Kami sama naik ini sih, soal naik. Kita punya kebetulan di teman masuk rumah. Duduk so kami. Dengan ya lagi berbicara alkohol. Kita minum lah. Dulu minum gini. Kami bilang kita nih udah nggak punya banyak kan pulang kuliah kita buat apa ya untuk ngada nih untuk Bejawa nih mungkin kita sini hiburan apa tidak ada tuh hiburan kosong harus apa kamu buat lapangan besar harus teman harus tahu dan kita buat lapangan besar kaget berbicara lapangan besar ini tidak mudah susah tuh aku sama dia punya peraturan apa segala macam ini TTB segala macam itu baik agak susah kita sulit juga akhirnya kalau kita buat terlalu besar susah bagaimana kalau kita buat yang lapangan kecil ini futsal pada waktu itu tuh omong juga tuh itu dengan setengah sadar semuanya karena posisi itu minum bercanda hanya itu sebenarnya komunikasi bercanda akhirnya sebenarnya teman sebenarnya naik langsung bilang kalau gitu oke so jadi so apa nih kita nih kirim semua di Facebook di WA kita bilang si Chicago mau buka turnamen futsal buat so kirim gini pas kirim gini itu tuh pas jujur secara pribadi tuh itu kan memang lagi setengah sadar pas bangun besok pagi ini pak kita lihat di Facebook Chicago wah ini benar tidak ada ini pertama sekarang kita nih isinya pertama yang susah pertama tuh dana ambil dari mana benar wala akhirnya kami ketemu lagi wala ini kita nih orang tuh tahu nih pak respon positif wah terlalu banyak wah tuh baiklah kamu ini tahu di mana baiklah kamu mau buat apa nih futsal wala benar deh anak-anak sudah permainan benar kan wala dana dari mana jujur kita mau akhirnya
kita semua kumpul dengan ini teman terus kami Pak Ketua nih mote kita kami langsung galang dana secara pribadi ya untuk kita sumbang dan puji Tuhan juga tuh waktu itu tuh SMP 2 juga mendukung tuh karena Cicago tumbuh kan dari SMP 2 banyak alumni SMP 2 makanya kita pertama kan pikiran itulah pengen dan dekat dengan kepala sekolah kita berbicara respon kepala sekolah luar biasa sekali maka dari situ kita punya tekad tuh langsung kita bangkit mau cari kita dilapis maju asli itu hari itu minggu berapa ya? Hamin 2 kalau salah tuh sebelum futsal cup 1 itu futsal cup 1 Hamin 2 wah pendaftaran ini baru berapa belum sampai dengan kuota yang tentukan kan 40 yang mendaftar waktu itu kayak kita kemungkinan pada saat pendaftaran awal Hamin 2 tuh masih sekitar dengan 15 20 dari slot yang dibutuhkan 40. Ya. Target kan kita kan bikin kegiatan itu dengan slot 40, tapi bersyukur di detik-detik terakhir bahkan sudah penutupan masih juga orang mau daftar bahkan itu bisa kalau kami hitung di Chicago Cup 1 itu sebenarnya 40 bahkan kami tambah lagi dengan slot lagi untuk bisa penambahan slot. Dengan buat ini bareng juga tuh itu kan menjelang nih pasca. Yang kami bilang wah ini kita buat juga kan memang bukan untuk apa tapi untuk amal awal kami secara satu simbol untuk amal makanya puji Tuhan kami buat betul-betul terjadi karena pas selesai Chicago itu apa yang kami dapat itu tuh maksudnya rezeki sedikit yang kami dapat kami kasih untuk amal untuk mandiri asuhan luar biasa Citra Bakti ya. Itu dimulai pada tahun berapa ya? Futsal pertama 2019 ya. Itu langsung berarti itu waktu itu sebelum legal ya kak ya? Belum legal. Oh iya. Setelah habis dari kegiatan turnamen karena berpikir bahwa kita buat kegiatan minimal punya badan hukum tingkat kepercayaan orang itu juga harus ada. Makanya di situ kami bentuklah. Berarti kak sendiri yang mengajukan untuk berbadan hukum kan? Iya. Dari kelompoknya kak sendiri. Dari kami teman-teman di saat itu pas habis turnamen berpikir bahwa kalau kita hanya sekedar istilahnya tidak mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman yang lain bahwa kalau kita hanya sekedar kelompok atau geng istilahnya dulu bilang geng yang hanya sekedar bilang sebuah nama tetapi tidak memiliki legalitas tingkat kepercayaan orang itu pasti apalagi kita punya pemerintah pasti akan menilai kamu ini siapa sebenarnya makanya disitulah kami membentuk itu dan membuat itu menjadi legal supaya kami punya kepercayaan, kami punya istilahnya proposal lah. Kita tinggal ngomong bilang proposal dana yang kami kumpulkan bisa dipertanggungjawabkan secara resmi kepada mereka itu sih. Jadi pada saat itu yang ikut juga itu banyak ya dari kabupaten lain juga masuk. Ya. Kami bentuk tuh itu kebetulan ada 3 kabupaten yang ikut, Ende, Nagekeo dan Ngada. Labuan 4. Luar biasa. Itu baru Chicago Cup 1 dari 4 kabupaten. 4 kabupaten. Luar biasa. Jadi terbentuknya Chicago ini karena niat dan usaha keras sampai terbentuknya Chicago Cup futsal. Kita beri tepuk tangan. Jadi kayak main aja ada pertanyaan sedikit keras. Begini kayak mengenai uang pendaftaran Chicago ini. Katanya biaya pendaftaran itu tiap tahunnya atau tiap Chicago Cup 1 dan Cup 2 sekarang Cup 3 mau mulai itu katanya biayanya naik. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan biaya dengan peningkatan tim ya. Dan peningkatan tim juga. Kira-kira kayak bisa menjelaskan kenapa ada peningkatan biaya? Apakah nilai rupiah sudah naik? Dan mungkin juga untuk yang juang 1 juga semakin naik. Ya. Mungkin teman-teman juga bisa dengar penjelasan dari yang bersangkutan. Oke, baik. Kenapa kami istilahnya pertama mungkin kita pendaftaran di angka 700 dan sekarang mungkin teman-teman mendengar bahwa pendaftaran itu naik karena kita lihat dari pengalaman pertama dari pembiayaannya bagaimana sampai dari awal sampai akhir itu memang kita sedikit kewalahan makanya kami tidak bilang mau menekan bahwa teman-teman bahwa wah ini pengaruh naik kami mau ambil keuntungan
Tidak sama sekali. Tidak. Itu memang jujur bukan mau ambil keuntungan dari kegiatan ini, tetapi itu terhitung dari pengalaman kami pertama yang mungkin agak sedikit meleset dari perhitungan awal. Istilahnya ada pembiayaan tambahan dalam proses kegiatan. Itu tuh ada. Kita hitung saja pada saat renovasi lapangan itu kami lakukan karena minat orang untuk bermain itu terlihat dari kualitas lapangan. Kalau lapangan buruk, mungkin orang juga ikut bertanding. Bahkan kemarin juga kami mendengar keluhan-keluhan dari tim-tim dari luar kabupaten. Mereka sedikit mengeluh dengan kualitas lapangan kita, makanya mungkin teman-teman merasa berat dengan pendaftaran ini. Jujur, kami minta maaf, tetapi ini untuk kenyamanan kita bersama, untuk meningkatkan kualitas turnamen Chicago Cup. Itu saja. Dari yang Chicago Cup pertama dan yang kedua nih, yang pertama tuh berapa tim ya? Tambah 42. 42. Terus yang kedua? Yang kedua 53. Berapa? Sekarang 60 Kak ya? Sekarang kami target 60. Terus Kak main aja lagi. Apakah ada pendanaan lain selain pendaftaran, misalnya dari Pemda Ngada atau mungkin Sponsor lain? Sponsor lain, Yang misalnya dari bank-bank swasta kita atau bank daerah kita sendiri. Kalau sponsor ya bersyukur kita juga banyak diterima juga di masyarakat, tengah masyarakat, bukan hanya dari bank swasta yang ada di Kabupaten Ngada, tetapi banyak juga donatur kita yang istilahnya om-om yang ada di luar dari kabupaten yang membantu kita. Itu bersyukur sekali kami membuat kegiatan ini, banyak perhatian dari luar untuk kemajuan anak muda di sini. Dan tanggapan positif orang Luar biasa. Jadi mengenai wasit itu wasit yang memiliki lisensi atau yang pertama, kedua, dan yang akan datang. Ya, kayak mungkin banyak pertanyaan bilang kan biasanya kalau turnamen, ya kita katakan turnamen bergengsi lah Chicago nih, kita harus akui itu. Itu menggunakan wasit yang berlisensi ataukah hanya punya pengalaman bahwa saya pernah jadi wasit gitu kayak? Kalau kita pertama memang kita harus jujur, kegiatan pertama turnamen Chicago Cup itu memang teman-teman kita rekrut dari wasit-wasit yang ada di Kabupaten Ngada. Dan pada saat terakhir memang kami datangkan salah satu wasit yang berlisensi di Provinsi Kupang dan salah satu anak muda dari Ngada juga, orang Aimere, yang kami datangkan untuk semifinal dan final. Tetapi pada saat turnamen Chicago 2 kami hadirkan dia juga, dan Pak Rai Sudin itu salah satu wasit yang berlisensi yang untuk futsal, dia salah satu wasit yang berlisensi yang ada di Kabupaten Ngada. Luar biasa. Rencananya untuk Chicago 3 ini menggunakan wasit yang sama kayak? Atau ada peningkatan wasit dari Jawa mungkin, dari Bali? Wasit paling enak tuh kayak dari Bali. Ya, kalau kita mau bilang kualitas wasit tergantung dengan pendanaan. Kembali lagi. Ya, Fulus. Kembali lagi, jangan heran kalau turnamen itu memiliki biaya yang mahal karena bergantung dengan kualitas dari wasit, lapangan, dan ya mungkin saat penutupan awal itu yang menentukan kualitas turnamennya itu sendiri. No fulus, no mulus. Oke, kayak kita lanjut kayak untuk Chicago Futsal 1-2 itu kan biasanya kalau kita sudah buat satu kegiatan itu biasanya ada konflik antara kita sendiri tuh kayak suka duka, beda pendapat, atau ada kejadian unik apa gitu kayak yang kayak mau sharing dengan teman-teman penonton. Mungkin pada saat sudah fix ada yang lain nanti. Atau sementara pertandingan terus ada kendala apa begitu kayak bisa bagikan sedikit kayak cerita. Mungkin kayak berdua gantian. waktu itu tuh pernah lah. Karena kan kerjaan ini kan kita bilang mau kerja ini bareng kan bukan yang kita dapat langsung dong. Ini memang butuh kerja keras, kekompakan penting. Kalau yang tidak ada bentrok itu tidak mungkin, benar kan? Karena ada satu waktu tuh pernah kami buat yang kena posisi semua, kena ada capek kaget ada teman dia kehilangan kunci motor. Kehilangan kunci motor. Terus pada waktu itu dia tanya itu saya sendiri yang tanya ke saya tidak tahu
wah saya tidak tahu kunci di mana, wah hanya marah-marah toh, kunci kan semua capek, Ya. marah-marah. Kaget begini, pada kunci itu ada tersalah di teman satu yang pegang. Nah, pada waktu itu kita ada ribut mau sampai adu visi, sampai adu visi. Tegal kunci nih. Tegal kunci dan capek. Kita mau adu visi, kita mau adu visi, mau sampai baku, wah pokoknya ribut hanya puji Tuhan pada waktu itu kita tidak terjadi adu visi itu. Ya. Akhirnya dengan emosi segala macam kami bubar, pulang. Itu kan ada 3 orang tuh yang pada waktu itu kejadian. Akhirnya besok paginya tuh datang duluan ke lapangan tuh kami 3 tuh yang orang bilang yang mau kacau. Kami 3 pas sampai di lapangan kami baru lihat lagi. Wah hanya kena kemarin begini. Kalau kita bisa ribut, jangan sampai kita hanya kena tegal kita mau gigas ini batal. Kami baku peluk, kami apa nih? Oh mana kita harus solid lah. Kita harus buat ini sampai selesai. Kita harus buktikan tuh. Nah itu kami Nanti kenal luas komunikasi ya. Nah, Komunikasi itu penting. iya. Dan kayak Rino mungkin Kalau suka duka dalam kegiatan ini turnamen Chicago Cup tuh, kalau bilang mau suka mungkin di saat akhir turnamen itu ditutup, di saat penerimaan hadiah, di mana euforia penonton juga hadir, itu adalah suka kami. Kalau duka itu, kalau dikatakan duka banyak. Itu bagaimana perjuangan dari teman-teman yang hadir di saat itu, memang mereka mengorbankan waktu, uang secara pribadi, walaupun banyak kekurangan tetapi mereka mau hadir di situ. Itu adalah duka kami, tetapi karena rasa kekeluargaan yang istilahnya sudah kita bentuk dari tahun 2007 ya. tahun 2007 sampai sekarang, itu yang membuat kami bahwa walaupun kita banyak sekali kekurangan tetapi dengan kekeluargaan, dengan komunikasi yang baik, kita yakin kita punya kegiatan bisa berhasil. Dan ini bukan untuk siapa atau KAI, maksudnya untuk KAI sendiri, untuk kita orang muda ngada, sehingga memang perlu semangat ya KAI. Terus satu lagi nih KAI, main aja lagi. Kira-kira dalam pelaksanaan Chicago Futsal Cup selama ini nih, ada mendapat keuntungan tidak KAI dari KAI sendiri, baik secara materi ataupun moral? Kalau itu tadi kita bilang kembali lagi, kalau kita bilang keuntungan secara materi, sampai detik ini kami komunitas Chicago tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin teman-teman melihat bahwa saudara saya Dionale saudara saya Dionale menggunakan motor itu dengan komunitas, itu bukan, itu memang milik pribadi. Tapi secara moral ya kami syukur, banyak dukungan, banyak istilahnya pandangan positif lah dari masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada terhadap kami, bahwa dengan mungkin bukan hanya kami tetapi dengan kehadiran anak muda yang sekarang yang istilahnya pemikirannya lebih terbuka, lebih mindsetnya lebih baik lagi, tidak mengurangi juga om-om kita yang dulu. Ya. Itu menjadi harapan kami bahwa kita anak muda ke depan tuh menjadi lebih baik lah. Itu harapan. Kalau secara pribadi, kalau satu pas Chicago Futsal tuh, itu kesenangan tuh ketika kami semua tuh berkumpul. Itu kepuasan tersendiri. Kami semua bisa berkumpul di situ. Momen itu kebersamaan kami itu. Itu yang membuat isinya secara pribadi kami senang. Kau yang sudah yang walaupun yang jauh-jauh, pada saat momen itu pasti ada yang datang semua kumpul. Bahkan teman perempuan pun yang sudah punya suami anak, mereka bisa meninggalkan mereka punya suami dan kesibukan di rumah, tapi hadir di tengah-tengah keluarga besar Chicago untuk menyukseskan kegiatan itu. Itu luar biasa, suatu dukungan yang baik. Kita kalau bilang diukur dengan uang sih tidak ada nilainya, tapi kehadiran mereka, semangatnya mereka itu sangat luar biasa. Totalitas dan loyalitas important. Terus Kak, ini berkaitan dengan aturan futsal. Kemarin itu kalau tidak salah ada kedua tim yang bertanding, terus terjadilah perkelahian. Terus dua tim ini harus didiskualifikasi. Itu pertama, saya mau tanya kebenarannya. Terus yang kedua, apakah peraturan itu hanya digunakan untuk
Chicago Futsal Cup atau untuk peraturan futsal secara nasional? Saya kembalikan. Oke, baik. Itu kalau bilang kedua tim tidak, tetapi salah satu tim yang diskualifikasi dan satu timnya salah satu pemain itu dilarang bermain untuk selama turnamen Chicago Cup. Itu yang kami. Siapa yang tepuk tangan tuh? Apakah aturan ini diterapkan itu? Memang itu kami buat untuk kenyamanan kita bersama ya. Jangan terlalu berpatokan bahwa ini aturan harus berdasarkan dari pusat sampai ke daerah. Tergantung kenyamanan kita. Kalau kita mau mendukung turnamen ini, ayo kita buatlah sesuatu hal yang baik. Jangan karena kita berpatokan pada aturan yang ada yang pada dahulu, tetapi kita mau menunjukkan di situ dan menghancurkan itu sangat-sangat ya sedih lah bagi kami anak muda di Kabupaten Ngada. Tapi peraturan itu tuh dibuat melalui technical meeting, toh? Berarti kesepakatan semua tim yang bermain. Bukan dari panitia saja, toh? Sudah disepakati. Bahkan TN itu kami ya di SMA Negeri, gedung aula SMA Negeri. Dan itu disetujui semua untuk peraturan itu ya, Kak? Sudah disetujui dan bahkan ada ditentang. Bagi misalnya kalau di Chicago 2 toh, Chicago 2 Cup-nya tiga. Tidak misalnya. Oh, yang kemarin. Ya. Mereka sudah diskualifikasi toh. Itu apakah di yang ketiga ini mereka bisa main lagi atau? Itu tadi mereka tidak boleh bermain. Timnya itu tidak boleh bermain. Kalau salah satu teman kita, saudara kita itu memang dilarang bermain karena dia menimbulkan kericuhan di dalam lapangan. Maksudnya tim itu bukan orangnya ya, tapi ya. timnya. Berarti kalau seandainya nanti mereka mendaftar dengan nama yang baru, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi ya, sebenarnya di kami sini karena ada teman yang lebih paham tentang peraturan itu. Misalnya kami kan hanya tinggal mendukung saja. Kalau soal aturan itu pasti ada teman saudara Turis Lau. Oke, siap. Jago sepak bola. Om Akun. Jadi apa mimpi besar komunitas Chicago ke depan? Mimpi besar mungkin selama ini belum terimplementasi di sebelumnya itu, mungkin ke depan ini mungkin ada mimpi besar toh? Mungkin dari futsal mau ke sepak bola atau mungkin bola voli mungkin. Voli pantai. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Mimpi besar dari komunitas Chicago sempat disampaikan oleh saudara Silvis Nai. Dia sempat sampaikan bahwa ya kita makan nasi, makan sama-sama, mau makan ubi, makan sama-sama. Itu mimpi besar sebenarnya. Kalau untuk kegiatan pasti kita punya ada agenda kegiatan besar yang mau kita kegiatan. Itu salah satunya bazar dengan makanan lokal. Itu sudah dicanangkan oleh saudara saudara Dionale, tetapi kemarin kena COVID dibatalkan. Kegiatan robotik sudah kami presentasikan ke diaspora. Wow. Itu saudara kami Charles Naru sudah buat, bahkan tinggal tindak lanjut dari pemerintah apakah mendukung kegiatan kami atau tidak. Iya. Itu saja. Tinggal menunggu dari pemerintah sekaya mendukung atau tidak. Terus ada salah satu saya minta kayak mereka masukan. Kira-kira bagaimana dengan olahraga ngada ini? Apakah ngada itu terpaku pada sepak bola saja? Atau mungkin ada potensi-potensi lain yang perlu kita gali? Sebenarnya sangat banyak ya kalau bilang kita berbicara untuk olahraga. Apalagi ngada nih banyak sekali tuh ya yang orang bilang cabang-cabang olahraga lain hanya tidak dikembangkan. Contohnya kayak salah satu seperti kami tinju kan. tinju oh ya betul nama ngada ya. Isinya dulu nih ngada nih terkenal Pak dengan tinju nih. Seperti salah satu contohnya muda kalah Jawa ya. Dia bawa nama ngada ini bukan cuma di kancah nasional tapi sudah internasional. Tetapi kenapa sekarang namanya tinju ini seakan-akan dilupakan, tidak ada musuh untuk mau dikembangkan lagi, tidak ada. Makanya di sini ya mungkin pas momen ini nih mungkin coba pemerintah bisa lebih memperhatikan tuh, apalagi teman Anis ini dasarnya ulah baru orangnya banyak coba di semua ke situ tuh. Iya benar kayak ini tinju mungkin itu sih. Mungkin itu masukan dari kakak Chicago mengenai olahraga ngada.
mungkin pihak yang berwenang bisa menindaklanjuti bahwa Ngada ini bukan terpaku pada sepak bola saja, tapi ada potensi-potensi lain, misalnya tinju tadi. Mungkin seperti itu. Tinju, volley, masih banyak sekali. Ya, masih banyak sekali. Masih terlalu banyak Ya. potensi yang ada di Kabupaten Ngada ini. Tergantung dari cara kita untuk mengembangkan potensi itu sendiri. Luar biasa. Jadi pada kesempatan yang sekarang ini mungkin bisa menjelaskan atau promosi mengenai Chisago Cup 3 mungkin. Kami memberi kesempatan melalui platform kami untuk Mungkin berapa tim, berapa? Oh ya, pas ini kebetulan di podcast Arista ini kami ingin menyampaikan kami komunitas Chicago akan mengadakan turnamen futsal Chicago Cup 3. Kebetulan sudah ada ketua panitianya, saudara Yoris Boko dan saudara Fian sebagai wakil. Dan ada beberapa teman-teman lagi yang termasuk dalam kepengurusan kepanitiaan. Kami harap dukungan dari teman-teman semua yang mungkin hobinya di futsal. Ayo kita rame riakan turnamen Chicago Cup yang akan diadakan bulan berapa? Bulan Juni, pertengahan Juni. Tanggal pastinya belum ada kayak? Belum. Lokasinya? Lokasinya lokasinya di SMP Negeri 2 Bejawa. Dan tadi untuk anak-anak dan anak-anak di luar Ngada yang mau berpartisipasi dalam futsal bisa silakan mendaftarkan di kami sekret komunitas Chicago di Pasar Impres Bejawa. Ya. ajaklah tim sebanyak-banyaknya. Harapan juga Arista juga. Siap. Kami keeper back maju. Oke, jadi kita beralih ke penghujung yang akhir. Mungkin bisa memberikan one quotes untuk para sahabat Arista dimanapun kalian berada. Masing-masing satu ya? Satu, harus bisa, harus satu. Mungkin dari Ini yang berat. apa saja Kira-kira. Ini yang berat. Mungkin terdengar lucu sih. Aduh. atau mungkin sebelum coach mungkin ada salam untuk teman-teman mungkin siapa mungkin untuk Dion lagi atau untuk siapa lagi mungkin Untuk sapaan terakhir kami untuk saudara Silvis Nai, kami tetap dukung kau kapanpun dan dimanapun. Kami teman-teman komunitas Chicago tidak mungkin lepas kau. Kau tetap saudara terbaik kami. Mantap. Oke, Kai, tidak terlepas dari one quotes. Tolong berikan salah satu yang terbaik. apa sudah untuk anak muda motivasi apa Sebelum ke motivasi, tapi ini pengalaman dari teman-teman Chicago. Kalau saya secara pribadi itu sahabat itu adalah keluarga terdekat. Kalau menurut saya, sahabat ada keluarga terdekat. Jadi kita tetap selalu kompak, apalagi kalau kita sudah lama sudah ibarat seperti keluarga itu, kita tetap harus selalu kompak dan selalu orang apa ya? Solid lah. Seperti itu. Dari Kakak Pian bilang sahabat itu adalah keluarga terdekat. Luar biasa. Motivasi juga untuk teman-teman yang memiliki sahabat, bahwa tanpa sahabat kita tidak bisa jadi seperti ini. Entah seperti ini yang sekarang yang bagaimana toh. Dari Kakak Rino mungkin minum kopi dulu Kakak. apa sudah Bebas ya. Sebenarnya mungkin kalau saya memang kalau teman-teman biasa omong bilang kau ini terlalu daerah Bejawa terlalu kental. Kalau saya mungkin sedikit ada nasihat leluhur kita. Mungkin yang jangan marah, ini mungkin teman-teman tidak paham dengan bahasa daerah Bejawa. Sekolah iola mare bakti liko sandi. Itu ada sedikit pesan bahwa kita boleh sekolah jauh-jauh, kita punya ilmu sebanyak-banyak mungkin di luar daerah kita. Jangan lupa pulang, bikinlah sesuatu yang membanggakan untuk kau punya daerah. Keren. sejauh kalian melangkah ingatlah daerah asal. Baik, Kai berdua yang sudah mewakili Chicago pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Arista Podcast.
kami doakan untuk kegiatan selanjutnya agar sukses, lancar dan juga membangun kita punya ngada. Amin. Dan kami ingin sampaikan terima kasih banyak kepada podcast Arista yang telah mengundang kami dari komunitas Chicago untuk hadir di tempat ini. Suatu hal yang luar biasa, hal yang membanggakan, bukan bagi kami sendiri, kami berdua, tetapi bagi kami komunitas Chicago. Kami sangat dihargai, sangat diterima di masyarakat Kabupaten Ngada, terlebih khusus anak-anak Arista. Ini salah satu komunitas terbaik yang mungkin suatu saat akan menjadi komunitas yang luar biasa di Kabupaten Ngada. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, untuk penutup, jadi untuk voucher komentar terbaik episode 2 yang disponsori oleh Gimo Gamo Express, lagi-lagi Endik dan Fanburi Bajawa. Jadi untuk pemenang komentar terbaik bisa lihat di IG-nya Arista Podcast. Dan terima kasih juga untuk Justip Bajawa yang sudah berpartisipasi mendukung kegiatan kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk sumbangan yang diberikan oleh Bajawa Justip. Selanjutnya kami ada voucher, Kak. Kami ada voucher. Ini voucher ini diberikan oleh 3 sponsor terbaik kami. Untuk sementara masih 3, Kak. Doakan. Pasti lebih. Semoga kedepannya pertama Kak. Ini yang pertama, Kak, ada Gimo Gamo Express. Gimo Express. Ini nanti saya berikan ke Karino, nanti ada satu untuk kalian. Itu KE berkesempatan untuk makan di Gimo Gamo Express yang tepatnya di lapangan Kartini. Itu miliknya. Pemiliknya siapa nih? Rizko Rewo. Terima kasih banyak. Kayak mau makan ikan bakar misalnya, kayak bilang ini ada voucher. Nanti dari sponsor kami sudah paham. Yang kedua lagi-lagi Edik. Untuk yang mau lebih ganteng silakan datang ke lagi-lagi Edik. Panggung-panggungnya wow. Tempatnya di mana nih? Tempatnya di Depan Hotel Virgo. Oke. Depan Hotel Virgo, di sebelah Hotel Sanian. Terus yang terakhir, kayak ada Fanburi Bajawa. Ini minuman, itu terletaknya di dekat SMEA PGRI. Oke guys, jadi terima kasih untuk para penonton semua yang telah ikut andil dalam kegiatan-kegiatan kami, dan sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Jadi silakan kalian komen di channel YouTube kami siapa yang akan kami undang untuk tamu berikutnya. Jadi mungkin begitu saja. Oke, siap. Sekian dan terima kasih. Selamat kembali. Hey.